Hari Selasa tanggal 18 November ya, hari kunjungan nusuk terakhir rombongan JH ya. Jadi kita dari 3 hari yang lalu itu secara bergantian, nggak bisa sekalian karena jemaah kita itu banyak, sekitar 61 orang, jadi nggak bisa masuk semuanya. Jadi kita cicil per hari itu ada yang 10, ada yang 9, baik dari laki-laki dan perempuan. Nah, bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah, sekarang ini kelompok terakhir ya, dan sedih sebenarnya teman-teman semua, karena besok adalah hari terakhir kita ya. Kita check outnya setelah sholat zuhur, dan habis itu kita menuju bandara Jeddah. Dari Jeddah kita mau foto dulu. Jadi biar jalannya bisa ringkas, karena pintu masuk ke Raudhah itu kita muter lewat sana dulu di pintu 362. Jadi terlalu jauh, makanya kita ambil jalan pintas, kita lewat masjid saja, jadi langsung ke sana ya. Ini nggak muter jauh ke sana. Cuacanya Masya Allah cerah sekali Masya Allah ya. Satu kebahagiaan tersendiri bagi kita bisa berziarah ke Rasulullah SAW. Tapi di balik itu ada kesedihan bagi saya pribadi, yang insyaallah besok hari terakhir kita bermalam di kota suci ini. Berharap selalu mudah-mudahan Allah bisa ibadah kita selama di sini, yang ibadah kita diterima selama di sini, dan kita bisa balik lagi berkunjung ke kota suci Nabi ini. Nyaman, sangat nyaman sekali. Apalagi kalau untuk belajar baca Al-Quran, menghadiri halaqah ilmiah ya, kajian keilmuan, Masya Allah, nyaman di sini ya. Banyak halaqah Al-Quran, dan di sisi kiri kanan jalan bisa kita lihat ada air zam-zam di situ. Banyak sekali halaqah keilmuan yang langsung diampu oleh para masyayikh, Masya Allah. Dan saya pribadi bisa tinggal di sini menghabiskan hidup sama keluarga ya, karena ada janji dari Rasulullah dengan doanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, man yastati ayamutu fi al-Madinah fal yaf'al fa inni asfa' liman yamutu fiha. Siapa yang sanggup kata Rasulullah untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia melakukannya, karena sungguhnya aku, kata Rasulullah, memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Nah, saking berharapnya, Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dan berdoa minta kepada Allah
Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilillah wa waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Umar berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki untuk bisa meninggal di kota untuk meninggal syahid di jalan Allah dan meninggal di kota Madinah. Dan keduanya Umar dapatkan. Yang lebih mengherankannya, doa ini dikabulkan oleh Allah. Beliau mati syahid di kota Madinah. Dan kota Madinah itu bukan kota yang dengan adanya perang. Ya. Biasanya orang-orang yang syahid kan meninggalnya di medan perang. Nah, ini bahkan beliau syahid di kota Madinah yang notabene kota yang aman. Ya, Allah kabulkan doa dari Umar radhiyallahu anhu. Dia syahid dan meninggal di kota Madinah. Ya, kedua-dua doanya diampuni. Beliau syahid karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika beliau sedang mengimami sholat subuh pada saat itu, sholat maghrib atau sholat isya, ya. Sehingga beliau mendapatkan syahid di kota Madinah dan dikuburkan di kota Madinah. Nah, ini kita menuju antrian untuk masuk ke Raudhah, insyaallah. Kita menuju antrian tempat kubah hijaunya. Kita menentu antriannya di sini. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak peziarah yang antri untuk masuk Raudhah, insyaallah. Dan akhirnya kita sudah sampai di Raudhah, dan alhamdulillahnya kita bisa berlama-lama di sini sampai selesai sholat zuhur, alhamdulillah. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدنا أولنا والآخرين. السلام عليك يا Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku akan mengetahui, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada segolongan dari umatku yang mereka berbangganya ketika mereka diperintahkan untuk menghadap Allah. Mengapa mereka berbangga? Mereka berbangga karena mereka membawa pahala yang luar biasa banyaknya. Namun, apakah yang terjadi kaum muslimin? Apakah mereka selamat begitu saja? Tidak, kaum muslimin. Pahala mereka yang begitu banyak itu Allah jadikan bagikan debu yang berkorban. Ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka yakinlah Allah akan selalu mengawasi kita. Oleh karena itu, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau mengatakan, di kitab Jami' Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah, beliau mengatakan, wa ghalibu qudusi su'il khatimati bisababi dasisatin khafiyatin la yattali'u 'alaihi an-nas. Seseorang akan jatuh dalam su'ul khatimah tatkala dia menyembunyikan hal-hal yang khianat dan tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Fatilka ujibatun bi su'il khatimati 'indal maut. Dan oleh sebab itu dia akan jatuh pada su'ul khatimah